Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan mempelajari tentang pola bilangan bagian pertama. Khususnya kita akan bahas tentang menentukan suku suatu pola bilangan. Sama saya, Bu Atin Fatimah di channel Atin Fatimah. Pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Pola yang samanya ini bisa berupa pertambahan dengan bilangan yang sama, dikurangi oleh bilangan yang sama, atau bahkan mungkin selisihnya yang bertambah terus-menerus ya dengan pola yang teratur. Contoh pola bilangan. Pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Ya, sebelumnya pola bilangan ini ya erat kaitannya dengan bilangan asli, di mana suku-sukunya itu berkorespondensi dengan bilangan asli. Kalian tahu bilangan asli ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Pola dari suatu bilangan itu berkorespondensi dengan bilangan asli. Seperti ini, 1, ini suku pertama, berarti ya suku ke-1, ini suku kedua, nah nanti dikaitkan dengan 2. Suku ketiga dikaitkan dengan 3 dan seterusnya. Maka pada pola bilangan ganjil memiliki rumus UN sama dengan 2N kurang 1. Sehingga untuk N-nya, ini N-nya ya. Jadi di sini tuh N-nya. Kalau N-nya sama dengan 1, maka U1 sama dengan 2 kali 1 kurang 1. 2 kurang 1. 1 ya, ini suku pertama atau suku ke-1. Suku keduanya 2 kali 2 kurang 1. 4 kurang 1, 3. Nah, ini suku keduanya. Ya. Dan begitu pun untuk suku ketiga, keempat, kelima. Diperoleh dengan cara mensubstitusikan bilangan asli yang bersesuaian. Kalau suku ketiga, maka bilangan aslinya 3. Suku keempat, bilangan aslinya 4, dan seterusnya. Pola berikutnya adalah pola bilangan genap. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kalau kita lihat kaitannya dengan bilangan asli, 2 ini diperoleh dari 1 kali 2. 4 diperoleh dari 2 kali 2, dan seterusnya. Maka rumus suku ke N-nya adalah 2N atau 2 kali N. 2 kali bilangan asli. Pola yang ketiga adalah pola bilangan kuadrat. Ini pun kaitannya dengan bilangan asli dengan cara bilangan asli dikuadratkan ya. 1 dikuadratkan atau 1 kali 1, 1. 2 kuadrat, 2 kali 2, 4. 3 kuadrat, 3 kali 3, 9, dan seterusnya. Maka untuk pola bilangan kuadrat memiliki rumus suku ke N sama dengan N kuadrat. Berikutnya pola bilangan pangkat 3. 1, 8, 27, 64, 125, dan seterusnya. Rumus suku ke N-nya adalah N pangkat 3. Pola bilangan segitiga 1, 3, 6, 10, 15. Rumus suku ke N-nya setengah N kali N tambah 1. Mengapa disebut pola bilangan segitiga? Karena kalau kita susun, ini susunan suku-sukunya itu membentuk segitiga ya. Ini 1. Kemudian yang suku keduanya, bagian bawahnya 2, di atasnya ada 1. Suku ketiganya, bagian bawahnya 3. Nah, agar membentuk segitiga, terus naik hingga akhirnya berbentuk segitiga. Dan ini membutuhkan sebanyak 6 bulatan ya, jadi suku ketiganya 6. Untuk suku keempat, berarti dasarnya bulatannya ada 4. Susun terus ke atas hingga membentuk segitiga, maka diperoleh ini 4, 3, 2, 1, jumlahnya adalah 10. Suku kelimanya, bawahnya bulatannya ada 5, terus susun sehingga membentuk segitiga, maka ini jumlahnya 15, dan seterusnya. Selanjutnya, pola bilangan persegi panjang. 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Ini pun sama ya. Karena ini, lihat, 2 itu kan diperoleh dari 1 kali 2. 6 diperoleh dari 2 kali 3. Nah, ini membentuk apa? Persegi panjang. 3 kali 4 ya untuk suku berikutnya. Itu diperoleh 12. Dan 20 pun dengan cara yang sama 4 kali 5 ya. Sehingga membentuk persegi panjang. Maka dinamakan pola bilangan persegi panjang. Rumus suku ke N-nya adalah N kali N tambah 1. Jadi kalau suku kelima, 5 kali 6, yaitu 30.
Menentukan suku suatu pola bilangan bisa dilakukan dengan menganalisa keteraturan suku-suku sebelumnya. Ini bisa dilakukan untuk beberapa suku pertama yang ditanyakan. Tetapi apabila mencakup bilangan yang suku ke puluhan, ratusan, bahkan ribuan, ini tentu kita harus tentukan dulu rumusnya, ya, rumus dari suku ke n-nya. Contoh soal, coba di sini tentukan 3 suku berikutnya dari pola bilangan di bawah ini. Karena yang diminta sederhana ya, hanya 3 suku, maka kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan keteraturan atau pola ya dari suku-suku yang diketahui sebelumnya. Coba perhatikan 4 menjadi 9 itu bertambah 5. 9 menjadi 14 juga ditambah 5, kemudian ini pun ditambah 5. Nah, ini terlihat polanya. Jadi, suku berikutnya itu diperoleh dengan cara suku sebelumnya ditambah 5. Sehingga ini untuk menentukan suku berikutnya adalah 19 ditambah 5, yaitu 24. Suku berikutnya lagi ditambah 5 menjadi 29. Tambah 5 lagi menjadi 34. Contoh yang kedua. Nah, kalau tadi ini kan urutannya dari kecil ke besar. Sekarang coba perhatikan. 87, 85, 83, 81. Bagaimana polanya? Kita bisa cek. Kalau di sini karena menjadi lebih kecil, suku berikutnya itu berarti dia berkurang. Dari 87 menjadi 85 berkurang sebanyak 2. Ini pun berkurang sebanyak 2, berkurang sebanyak 2, sehingga suku berikutnya bisa dipastikan adalah berkurang 2 ya. Jadi ini 79, yang ini berkurang 2 jadi 77, dan ini pun berkurang 2 menjadi 75. Contoh berikutnya, coba perhatikan nih ya, 4 menjadi 8, seandainya kita lakukan ini tambah 4 misalkan, sementara ini tambahnya 8 ya, ini tambahnya 16. Kita coba, mungkin ini bukan ditambah polanya, kita lakukan dengan cara 4 supaya menjadi 8, ini dicoret ya, ini karena tidak efektif kita melakukan dengan pola ini. 4 menjadi 8 dikalikan 2, bener gak? 4 kali 2, 8. Sekarang 8 menjadi 16, sama ya, kali 2. 16 menjadi 32 pun kali 2. Sehingga untuk suku berikutnya, tinggal kita kalikan juga dengan 2. 32 kali 2, 64. 64 kali 2, 128. 128 kali 2, 256. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang keempat. 1, 4, 8, 13, 19. Perhatikan, 1 untuk menjadi 4, dia bertambah 3. 4 menjadi 8, bertambah 4. 8 menjadi 13, bertambah 5. 13 menjadi 19, bertambah 6. Terlihat polanya. Ini tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6. Nah, berikutnya bisa kita prediksikan bahwa yang berikutnya itu bertambahnya berapa? 7 ya. 19 tambah 7, 26. Dan berikutnya lagi bertambah berapa? Tambah 8. 26 tambah 8, 34. Berikutnya lagi ditambah 9, yaitu 43. Yang kelima, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Ini apa? Barisan atau pola bilangan Fibonacci. Bilangan berikutnya adalah jumlah dari 2 bilangan sebelumnya. 13, kemudian ini juga 21, dan ini 34. Tentukan 4 suku pertama dari pola bilangan dengan rumus berikut. Nah, di sini rumusnya diketahui UN sama dengan 2N tambah 5. Karena yang diminta adalah 4 suku pertama, kita tahu tadi N itu adalah bilangan asli. Maka kita cari untuk N sama dengan 1, 2, 3, hingga 4 ya. Suku ke 1 sama dengan ganti N-nya oleh 1. Berarti 2 kali 1 ditambah 5. Diperoleh 2 ditambah 5, hasilnya 7. Kemudian suku kedua.
Ganti n-nya oleh 2. 2 kali 2 ditambah 5. Diperoleh 2 kali 2-nya 4. Tambah 5 hasilnya 9. Suku ketiga diperoleh 2 kali 3 ditambah 5. Ingat ya, ini yang diganti hanya n-nya oleh 3. Peroleh 6 ditambah 5 sama dengan 11. Kita bisa lihat di sini dari 7 ke 9 bertambah 2. Dan 2 ini merupakan koefisien dari n, ya. 9 ke 11 juga sama bertambah 2. Artinya ketika di sini koefisiennya 2, maka kita kalau dia berupa rumusnya itu linear ya, pangkat tertingginya 1, maka bisa dipastikan suku berikutnya itu diperoleh dengan cara suku sebelumnya ditambah 2 ya. Nah, ini kita tebak nanti U4-nya pasti 11 ditambah 2. Apakah benar? Kita cek ya. U4 sama dengan 2 kali 4 ditambah 5. 8 ditambah 5 berapa? 13. Dan 13 ini ternyata diperoleh dari 11 ditambah 2. Ya, bisa dipahami itu? Sehingga untuk suku ke-5 kalau ini kita ingin cari, ya tinggal 13 tambah 2. Pasti ini 15. Suku ke-6, 15 ditambah 2 lagi, berarti 17 dan seterusnya. Dipahami ya? Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini, tentukan 4 suku pertama dari pola bilangan dengan rumus berikut, maka kita bisa tuliskan di sini bahwa 4 suku pertamanya adalah mulai dari 7 ya. 7, 9, 11, 13. Gitu ya. Selanjutnya, sama seperti halnya yang tadi, ini diminta 4 suku pertama dari pola bilangan dengan rumus UN sama dengan N per 2 kali N ditambah 1. Ya, di sini kita coba masukkan untuk N sama dengan 1. Diperoleh, ini ganti N-nya oleh 1. 1 per 2 kali N ini ganti oleh 1 tambah 1. Ya, 1 tambah 1 diperoleh 1 per 2 kali 2. Itu 1. Kemudian untuk suku yang keduanya, 2 per 2 kali 2 ditambah 1. 2 per 2-nya 1 kali 2 ditambah 1-nya 3. Hasilnya 3. Untuk suku ketiga, 3 per 2 kali 3 ditambah 1. Ini kalian tolong perhatikan ya, N di sini cukup diganti oleh N yang ada di sini. Untuk masing-masing suku ya. 3 per 2 kali 4. Nah, seperti halnya ini kan 2 dibagi 2, 1 tadi ya. 1 kali 1, 1. Baginya 4 oleh 2, hasilnya 2. Kemudian 2 kali 3, hasilnya 6. Nah, untuk suku keempatnya, kita ganti N-nya oleh 4, diperoleh 4 per 2 kali 4 ditambah 1. Sehingga langsung saja 2 kali 4 tambah 1-nya 5, sehingga hasilnya 10. Maka yang diminta 4 suku pertama dari rumus ini adalah 1, 3, 6, 10. Yang terakhir untuk UN sama dengan N kuadrat tambah 3N tambah 1. Sama ya pertanyaannya, tentukan 4 suku pertama dari pola bilangan dengan rumus ini. Kalau N-nya 1, maka diperoleh N ini ganti oleh 1 jadi 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 ditambah 1. Sehingga 1 kuadrat itu 1 tambah 3 tambah 1, hasilnya 5. Kemudian ganti N-nya oleh 2. Sehingga diperoleh 2 kuadrat ditambah 3 kali 2. Ingat ya rumusnya, 3 kali N atau 3 kali 2 ditambah 1 sama dengan 4 ditambah 6 ditambah 1. Hasilnya 11. N sama dengan 3. Kita ganti sekarang N-nya oleh 3. Sehingga 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 ditambah 1. Hasilnya 9 tambah 9 tambah 1. 18 tambah 1, 19.
Untuk N sama dengan 4. Diperoleh 4 kuadrat ditambah 3 kali 4 ditambah 1. Hasilnya 16 ditambah 12 ditambah 1. Diperoleh 16 tambah 13 itu 29 ya. Sehingga di sini 4 suku pertamanya adalah 5, 11, 19, 29. Ya, sekian untuk video pertama dari pola bilangan. Untuk materi berikutnya nantikan di video yang kedua. Nah, di video yang kedua nantinya Ibu akan bahas tentang bagaimana cara menentukan rumus suku ke N-nya. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar, dan jangan lupa untuk like, share videonya, dan subscribe di channel Atin Fatimah. Assalamualaikum.